Kalau kemarin ada stasiun TV kayak RCTI yang bikin kegaduhan, sekarang giliran yang lebih krusial lagi bikin kegaduhan, yaitu isi ataupun pasal-pasal di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang udah disahkan oleh DPR alias Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi gue harus tegasin, di sini gue nggak mau ngebahas soal pro dan kontra pasal dalam Omnibus Law bagian yang fokus ke cipta kerja ataupun ke tenaga kerjaan. Tapi fokus bahasanya soal Omnibus Law di bagian penyiaran. Lebih sederhananya gue mau ngebahas dampak disahkannya Omnibus Law dari sisi teknologi, yaitu di persoalan penyiaran. Yang sebenarnya dalam hal ini juga menyeret dunia digital alias habitat online kita kalau dilihat dari yang beredar. Maksudnya kalau dari judul-judul berita yang beredar. Dan isi video ini kebanyakan merupakan opini gue secara pribadi. Jadi alangkah baiknya buat kalian juga melakukan yang namanya cross-check. Misalkan ada salah pemahaman dari sisi penyampaian gue atau sumber-sumber yang gue ambil, yang gue kutip. Jadi supaya nggak salah terka dan segala macem, tonton video ini sampai habis dan denger penjelasannya baik-baik. Buat yang nggak tahu Omnibus Law itu apaan, jadi ini adalah undang-undang yang dibikin supaya bisa memangkas undang-undang yang berbelit, mempermudah regulasi, mempermudah izin ini itu, atau memperbaiki yang masih ambigu, dan lain-lain. Dan sekarang udah sah, tapi untuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara Omnibus Law sektor keuangan dan perekonomian masih berstatus sebagai rumusan aja atau draft mentah. Tadi gue bilang soal habitat online kita, padahal sebenarnya nggak kayak begitu-begitu amat. Yang mana di dalam Omnibus Law ada pasal-pasal soal penyiaran dan teknologi digital, tapi implementasinya nggak seperti yang diharapkan RCTI. Lumayan banyak yang bilang kalau draft ataupun rancangan undang-undang buat Omnibus Law itu nggak transparan, alias nggak terbuka. Padahal sebenarnya rekam jejak soal rumusan ini udah ada di-upload ke YouTube dengan total 64 kali rapat yang durasi satu videonya bisa sampai 4 jaman lebih. Kitanya aja yang males cari tahu. Kalau lo mau nyimak, silakan tonton di Parlemen Channel yang punya 900 subscribers. Jadi sebelum lo terlanjur marah-marah, mending cari tahu dulu buat ngebuktiin apakah yang beredar adalah hoax atau nyata faktanya. Oke, semoga bisa dimengerti. Sekarang yuk kita bahas. Undang-undang Omnibus Law sendiri punya efek yang mungkin akan luas jangkauannya. Kenapa gue bilang mungkin? Karena draft rancangan ataupun poin-poin dari undang-undang tersebut yang resmi belum jelas yang mana. Bahkan ada 5 versi. Ada yang 800 halaman, 900 halaman, dan bahkan 1000 halaman lebih. Dan ini undang-undang juga mengatur regulasi baru untuk penerapan penyiaran berbasis spektrum dan juga digital. Tapi alhamdulillah bukan yang sesuai kehendaknya RCTI kemarin. Kalau yang itu semoga aja nggak berlanjut, karena gue pribadi nggak setuju sama saran ataupun rancangan regulasinya RCTI. Lanjut soal undang-undang tadi. Kalau dari pernyataannya salah satu klaster Omnibus Law bidang riset dan inovasi, dia bilang Omnibus Law bakal mempermudah akses media, akses internet yang cepat, dan bikin jangkauan kreativitas jadi lebih luas. Dan hal ini didasari oleh infrastruktur. Dia ada bilang kalau seluruh lembaga penyiaran televisi terestrial yang dipancarkan dari dataran bukan satelit akan menggunakan frekuensi dengan lebih efisien, yaitu di frekuensi 700 MHz. 300 lagi jadi 1 GHz tuh kecepatan CPU. Panas! Panas! Oke, sampai situ stop dulu. Menurut gue, itu adalah planning yang bagus supaya semua sektor penyiaran berbasis televisi terestrial tadi bisa menikmati koneksi yang lebih cepat dari sebelumnya. Dengan demikian, mereka bakal lebih gampang buat nayangin tayangan yang mereka punya juga. Menkominfo kita, Pak Johnny G. Plate juga mengatakan hal yang serupa. Ini dilakukan supaya stasiun televisi nggak punah. Maksudnya agar bisa tetap bersaing dengan televisi digital. Buat yang nggak ngerti televisi digital itu kayak apa, ya salah satunya adalah Android TV alias Smart TV. Oke, Omnibus Law sendiri juga Pak Johnny G. Plate bilang bikin pihak asing atau pihak luar negeri maksimal cuma bisa punya 20% untuk sektor media. Oh iya, klaster yang gue maksud tadi namanya Muhammad Farhan. Dia itu anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Elit politik lah. Balik soal Omnibus Law di sektor penyiaran dan digital tadi. Ini undang-undang merevisi ketentuan lama untuk sektor penyiaran. Salah satu yang kayaknya kontroversial adalah undang-undang hasil revisi itu bakal memperbolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional.
yang mana ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nggak ngerti maknanya? Maksud diperbolehkannya ini adalah tayangan TV nantinya bakal lebih dominan dari yang tergolong penyiaran nasional aja, atau punya lokal yang tayang secara keseluruhan di Indonesia. Dan televisi swasta yang tadinya nggak boleh bersiaran nasional dan hanya boleh bersiaran secara regional dengan radius 80 km dari provinsi, sekarang bisa bebas bersiaran secara nasional kayak TVRI. Cuman lebih spesifik contoh yang tadinya nggak bisa siar secara nasional tapi sekarang bisa, itu gue nggak tahu. Dan itu sih gunanya ada kolom komentar, bisa buat kita bertukar informasi dan opini. Kemudian ATPSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ngasih saran ke DPR dan pemerintah supaya menggunakan konsep multimux operator, di mana multimux bikin potensi di ekosistem penyiaran nasional bisa jadi lebih sehat dibandingkan single mux. Nah, ini yang gue nggak tahu apakah bakal terwujud di versi Omnibus Law yang resmi atau enggak. Ini yang benar-benar tumpang tindih sih. Gue ada nonton kontennya Mata Najwa dan di situ ada Mbak Ledia, anggota Balik DPR fraksi PKS, dan ternyata itu orang juga belum dapat salinan undang-undang Omnibus Law yang resmi. Di sini gue agak kaget sih dan bertanya-tanya, kok bisa kayak gitu? DPR ngapain? Terus ada kemungkinan juga konten penyiaran bakal sulit dikontrol berdasarkan rancangan yang ada di salah satu draft tadi. Soalnya ada pasal yang menghapus sanksi pidana pelarangan iklan, rokok, minuman keras, zat adiktif, dan itu diubah menjadi sanksi administratif. Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk bisa mengatur penyiaran. Soalnya di salah satu draft juga, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perizinan penyiaran akan dihapus oleh undang-undang versi yang baru, Omnibus Law. Artinya TV bisa bebas dari kekangan sensor KPI. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio, serta menghapus juga larangan izin penyiaran untuk dipindah tangankan ke pihak lain. Bahkan tertulis jelas di salah satu draft Omnibus Law, wewenang migrasi digital sepenuhnya diberikan kepada pemerintah. Jadi pemerintah bakal ngatur wewenang dan ketentuan sepenuhnya. Kebijakan terkait masa waktu migrasi televisi analog ke digital tentunya juga masuk dalam rancangan alias draft Omnibus Law, yang mana lembaga penyiaran wajib melakukan transisi atau berpindah sepenuhnya ke teknologi digital dalam kurun waktu 2 tahun. Dan 2 tahun itu antara cukup nggak cukup sih buat TV analog migrasi ke digital. Tapi sebenarnya regulasi migrasi yang dimaksud sudah direncanakan sejak tahun 2009, 11 tahun yang lalu lamanya. Dan gue rasa kalau yang ini wajar-wajar aja. Ini make sense pakai banget. Supaya lembaga penyiaran dapat tetap produktif dan ada benefit dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Cuman ya penerapannya nanti kayak gimana, itu yang gue penasaran. Di tahun 2007, anggota The International Telecommunication Union menggelar World Radio Communication Conference. Dan di situ, mereka sepakat menata pita spektrum radio untuk televisi terestrial. Yang mana setelahnya, negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan lainnya membuat keputusan bersama tahun 2015 untuk menuntaskan migrasi televisi dari analog ke digital. Amerika Serikat sukses migrasi total bulan Juni 2009, Jepang dan Kanada tahun 2011. Sementara Inggris, Irlandia, Korea Selatan selesai tahun 2012 dan Australia nyusul di tahun 2013. Kemudian negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura baru bisa selesai migrasi tahun lalu. Sedangkan Thailand, Vietnam, dan Myanmar bakal melakukannya tahun ini. Dan kita baru bisa 2 tahun lagi. Masyarakat di negara-negara tadi sudah menikmati televisi dengan teknologi digital, yang mana kualitas gambar dan suaranya lebih baik. Penyiaran televisi analog dia kecepatan atau frekuensinya ada di angka 328 MHz. Sementara teknologi penyiaran versi digital udah 2 kali lipatnya, yaitu tembus 700 MHz. Dan sekarang, baru TVRI yang udah make siaran berbasis digital. Jadi kita dukung lah ya supaya televisi kita bisa menikmati koneksi yang lebih baik dan lebih cepat buat ngasih kualitas tayangan yang terbaik juga. Di sisi lain, kementerian udah mulai mendorong operator yang mengembangkan jaringan 5G untuk menerapkan skema berbagi frekuensi dan infrastruktur untuk ranahnya televisi ke depannya. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi juga diatur dalam rancangan Omnibus Law, dan menurut gue bagus sih kalau masuk ke pasal resminya. Toh masyarakat juga yang nikmatin tayangan gratis dan lebih stabil. Intinya lembaga penyiaran TV didukung dengan infrastruktur yang lebih canggih dan lebih cepat.
Terus izin buat ngatur hak-hak dan regulasi penyiaran dari KPI sekarang dipegang penuh oleh pemerintah. Dan gue yakin pemerintah bisa menghandlenya dengan baik. Dalam artian ngasih tugas yang masuk akal dalam pemotongan film atau sensornya. Nggak nyensor kartun dan animasi yang kalau sensornya kadang nggak mikir dan bikin bingung. Nggak mikir tapi entahlah. Kayak sensor Sandy Cheeks di SpongeBob yang padahal secara konteks nggak masuk akal. Siapa juga yang sama 2D triplek. Oke, intinya di situ. Kalau dari segi penyiaran, ini Omnibus Law efeknya bagus sih dan gue setuju. Kalau dari segi penyiaran loh ya, gue nggak tahu nanti undang-undang final itu yang mana. Maksudnya draft mana yang dipakai buat jadi undang-undang resminya nanti. No offense ya, tanpa maksud menyinggung siapapun. Gue yakin banget kalau Omnibus Law dibuat untuk tujuan yang baik. Karena ini merupakan program Pak Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatan yang keduanya. Sebenarnya gue ada mau bahas sesuatu yang berdekatan dengan teknologi di pasal-pasalnya Omnibus Law ini. Kayak misalnya pengaruh undang-undang baru terhadap pajak e-commerce atau perusahaan digital. Soal saham atau investasi luar negeri yang berubah jadi sekian persen dan lain-lain. Tapi rasanya itu udah out of topic dan melewati kapasitasnya gue dan bisa kemana-mana juga. Jadi segitu aja lah. Gue nggak tahu dapat dari mana ini orang, tapi di Facebook ada yang upload dan bilang dokumen Omnibus Law yang 1000 halaman itu yang lama. Jadi kemungkinan yang resmi nanti adalah versi 900 halaman atau yang lainnya juga. Dan untuk kepastiannya kita harus tunggu dan ikutin terus update yang ada. Dari sini juga kita harus lebih melek informasi supaya salah informasi dan kemakan hoax nggak jadi kebiasaan. Gue agak prihatin sih sama netizen Indonesia. Soalnya ada rapper Korea Selatan yang nama akun Instagramnya DPR Live malah dijadikan tempat hujatan. Walau sebagian ada yang buat bercandaan, tapi itu udah kelewatan. Malu-maluin Indonesia menurut gue. Cuman maksud gue kan gini, kenapa undang-undang Omnibus Law ini disahkan di saat orang-orang lagi susah, lagi pusing, lagi bingung karena permasalahan yang muncul akibat pandemi. Terus bisa-bisanya pengesahan itu yang tadinya rancangan dipercepat dari penjadwalan. Dan kenapa pula DPR enggak transparan ke publik soal yang mana yang mereka pakai resmi di pengesahan. Kalau udah gini semuanya bakal rumit. Ini negara demokrasi, kita bebas menyampaikan aspirasi dan pendapat. Tapi karena porsi gue memang bukan buat poin-poin sebelah, yang sekarang lagi jadi pro kontra, gue berharap yang terbaik aja lah. Semoga nanti apapun hasil yang resmi akan mempermudah sistem, regulasi, dan akses setiap orang untuk banyak hal, aspek, dan segala macam. Dalam artian semoga nggak mempersulit habitat online kita, nggak ngebatasi hak-hak orang, dan juga nggak nyusahin rakyat kecil. Buat kawan-kawan yang turun ke jalan untuk dapat kepastian dan mewakilkan hak-haknya buruh, gue doain yang terbaik aja deh. Semoga Omnibus Law nggak seburuk apa yang beredar. Karena semuanya masih sebatas spekulasi, rumor, atau bahkan rancangan yang kemungkinan udah ditolak buat masuk ke Omnibus Law. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas. Kalau ada informasi yang salah atau sesuatu yang kurang jelas, silakan tanya dan tulis di kolom komentar. Sekalian juga kita bisa diskusi dan bertukar pendapat. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten yang berikutnya.